Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak penguji, Pak Agung dan Pak Logo yang telah hadir pada sidang Ferin hari ini dan terima kasih juga kepada pembimbing saya, eh, Bapak Indratmo yang sudah bersedia hadir di sidang Ferin pada pagi hari ini. Baiklah, di sini Ferin akan memaparkan hasil tesis Ferin yang berjudul Pengaruh Vektor Penampang terhadap Koefisien Kekasaran. Selanjutnya yaitu ada gambaran umum. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan analisa perhitungan, kesimpulan dan saran, lalu ada daftar pustaka. Yang pertama ada pendahuluan. Eh, eh, ini pertama adalah latar belakang, yang mana ada saluran terbuka yang memiliki geometri saluran yang seragam. Penetapan nilai kasaran N menjadi tidak mudah apabila saluran terdiri dari material yang berbeda. Chow sendiri juga mengatakan jika kesulitan terbesar dalam pemakaian rumus mining adalah menentukan koefisien kekasaran N, sebab tidak ada cara tertentu yang benar-benar dapat diperhitungkan. Dalam penentuan ini juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai N. Salah satunya adalah pengaruh dari bentuk penampang itu sendiri. Setiap bentuk penampang itu memiliki shape vektor yang berbeda, dan pemahaman tentang pengaruh shape vektor yang berbeda terhadap nilai kekasaran saluran dapat membantu dalam membandingkan dan memilih penampang yang sesuai dengan untuk tujuan tertentu. Jadi pemahaman hubungan antara shape vektor dan nilai kekasaran penting dalam perencanaan analisis hidrolik saluran. Dalam penentuan nilai kasaran N perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai N. Salah satu faktor tersebut yaitu adalah ukuran dan bentuk saluran. Uh, yang merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi nilai N. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh perubahan bentuk penampang terhadap nilai N. Yang kedua, bagaimana perbedaan hasil percobaan antara uh, bottom roughness, wall and bottom roughness, dan saluran kaca itu tanpa kasaran. Yang ketiga, bagaimana hasil nilai N setelah dilakukan uji eksperimental. Pak, sebentar. Selanjutnya ini adalah ada maksud, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang pertama ada maksud penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh bentuk penampang terhadap koefisien kekasaran. Kedua, manfaat penelitian untuk menganalisis dan mendapatkan hasil dari faktor pengaruh bentuk penampang terhadap nilai kekasaran, yang mana nanti diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi maupun akademik untuk menjadi salah satu dasar dari pengetahuan dan menjadi acuan mengenai proses penentuan nilai koefisien banding. Selanjutnya adalah tujuan penelitian untuk menganalisis nilai koefisien kekasaran dari uji eksperimental dari berbagai model penampang dan jenis kekasaran di laboratorium. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang ini pertama, objek dari penelitian dibatasi sesuai dengan kebutuhan eksperimen. Yang kedua, penampang yang digunakan ada 4 jenis penampang, yaitu sudut dengan sudut 90 derajat, 60 derajat, 45 derajat, dan 35 derajat. Selanjutnya material kasaran saluran digunakan berupa saluran akrilik yang dilapisi kawat ukuran 0,5 kali 0,5 cm. Selanjutnya ada kasaran yang digunakan ada tiga tipe kasaran, yaitu ada bottom roughness, wall bottom roughness, dan saluran kaca. Yang kelima ada pengukuran debit ini menggunakan alat ukur Thomson. Yang keenam, skenario penelitian dibatasi dengan 15 debit. Selanjutnya ada batasan penelitian. Penelitian ini diberi batasan. Pertama itu penelitian ini akan mempertimbangkan pengaruh vektor terhadap nilai kasaran dan jenis penampang saluran persegi dan trapesium. Penampang yang digunakan ada 4 jenis penampang dengan sudut 90 derajat, 60 derajat, 45, dan 35 derajat. Dua, saluran yang digunakan terbuat dari akrilik yang dilapisi material kawat. Ketiga, ada penelitian ini mempertimbangkan pengaruh vektor terhadap nilai kasaran dan dalam aliran seragam. Selanjutnya ada tujuan pustaka. Yang pertama ini menjelaskan tentang penampang saluran dan jenis aliran, di mana jenis aliran itu terbagi dua, yaitu ada uniform flow dan fluid flow. Pada
Pada penelitian ini diambil yaitu adalah eh, jenis aliran uniform flow untuk mendapatkan hasil dari nilai N yang akan kita cari. Ini merupakan adalah sketsa dari eh, aliran uniform flow dan unsteady uniform flow. Jadi adalah saluran terbuka. Pada penelitian ini digunakan saluran terbuka, yang mana saluran yang mengalirkan air dengan suatu permukaan bebas disebut saluran terbuka. Ya, beberapa geometri dasar yang penting yang akan didapatkan pada praktikum ini yaitu ada kedalaman aliran, lebar penampang, lebar basah, keliling basah, jari-jari hidrolik, dan kemirikan sistem. Selanjutnya ada uniform flow. Pada aliran seragam ini memiliki ciri-ciri pokok. Pertama ada kedalaman, luas basah, kecepatan, serta debit pada setiap penampang pada bagian saluran yang lurus dan konstan. Kedua ada garis sinergi, muka air dan saluran saling sejajar dan kemiringannya sama atau sama dengan SF sama dengan SW sama dengan S0 sama dengan S. Selanjutnya ini adalah shape vector, yang mana nilai koefisien Manning dalam rumus yang members aliran seragam oleh Manning merupakan gabungan beberapa variabel dan parameter. Jadi koefisien ini tidak tergantung pada besaran permukaan saluran saja. Salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah faktor ukuran dan bentuk saluran. Namun belum ada bukti bahwa pasti bahwa ukuran dan bentuk saluran itu mempunyai pengaruh signifikan terhadap koefisien Manning. Dalam merencanakan saluran terbuka, penting untuk mempertimbangkan setiap faktor penerapannya sesuai dengan karakteristik aliran yang diinginkan. Selanjutnya ini adalah nilai koefisien Manning, di mana di sini ada rumus dari persamaan Manning yaitu V sama dengan 1 per N kali R pangkat 2 per 3 kali S pangkat setengah. Pada penelitian ini, rumus ini digunakan untuk mencari nilai N, di mana yang digunakan adalah N sama dengan 1 per V kali R 2 pangkat per 3 kali S pangkat setengah. Selanjutnya adalah perhitungan debit dengan Thomson. Saluran Thomson ini merupakan alat ukur yang berbentuk segitiga siku-siku dengan sudut puncak yang berada di bawah. Sudut puncak merupakan sudut 90 derajat, besar debit yang dialirkan oleh bangunan ukur Thomson ini dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan 1,39 H pangkat 5 per 2. Ini adalah studi terdahulu. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini ada alur kegiatan, di mana alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa saluran terbuka yang dinamakan saluran Thomson. Pada hulu saluran terdapat bak penampung air sebelum dialirkan ke saluran uji, dan pada hilir saluran terdapat bak penampung yang dimana terdapat alat ukur Thomson. Saluran ini dapat mengganti kemiringan dan bentuk penampang dari saluran uji. Air jatuh bebas ke bak penampung. Berikut adalah contoh sketsa dari tampak atas saluran Thomson. Pada penelitian ini penampang digunakan ada 4 penampang dengan 3 tipe kasaran saluran. Setelah semua alat dan alatnya siap, maka dilakukan pengambilan ketinggian muka air, debit, dan kemiringan. Data yang diambil sebanyak 8 skenario dengan 15 data yang masing-masing dengan 12 skenario dengan 15 data untuk masing-masing penampang. Total data yang diambil dari eksperimen ini adalah sebanyak 180 data. Selanjutnya ini adalah flowchart dari penelitian saya. Berikut ini adalah dimulai dari studi literatur, lalu persiapan alat dan penjadwalan. Setelah itu dilakukan percobaan dengan saluran terbuka secara bergantian dari penampang 90, 60, 45, dan 35. Lalu secara bergantian juga dilakukan dengan kekasaran yang berbeda. Lalu diukur dengan ketinggian muka air, debit, dan slope, lalu pengumpulan data, lalu analisis data eksperimen. Berikut adalah alat dan bahan praktikum yang saya gunakan. Yang pertama ada water pass, meteran taraf, saluran Thomson, meteran, penggaris siku, metode terpas magnet, penggaris 1 meter, selang bening, penggaris, inventor, kawat ukuran 0,5 kali 0,5 cm. Berikut ini adalah saluran Thomson. Yang pertama ada saluran bottom box, yang mana saluran diberi kawat pada dasar saluran, dan ini saluran bottom box yang mana kawat diberi pada dasar saluran dan dinding saluran.
Dan ini merupakan adalah alat ukur Thomson, dan ini adalah saluran kaca yang tanpa ada kekasaran. Dan ini adalah hasil dan analisa perhitungan. Yang pertama ada data eksperimen. Hasil data yang didapatkan pada eksperimen ini terdapat 12 skenario dengan masing-masing skenario memiliki 15 data yang diuji coba. Pada penelitian ini dilakukan 4 jenis penampang yang ada 90, 60, 45, dan 35 derajat dengan 3 jenis kekasaran saluran. Ada bottom roughness, wall bottom roughness, dan saluran kaca tanpa kekasaran. Tujuan dilakukan pengujian ini dengan berbagai jenis penampang dan jenis kekasaran adalah agar mendapatkan hasil nilai N yang bervariasi dan maksimal, sehingga bisa mendapatkan pengaruh dari vektor itu sendiri. Uji eksperimental ini dilakukan di Laboratorium Uji Hidrolika Institut di Bandung. Ini merupakan hasil data eksperimen dari kasaran saluran pada dasar saluran. Ini didapatkan ada ketinggian muka air Thomson, debit, kedalaman aliran, luas penampang, kecepatan, keling basah, dan jari-jari hidrolik. Lalu di sini kemiringan yang didapatkan memang berbeda-beda. Kenapa kemiringan yang didapatkan itu berbeda-beda? Karena untuk mendapatkan aliran yang seragam, maka kemiringan ini didapatkan berbeda-beda. Ini merupakan data eksperimen dari bottom roughness sudut 90 derajat, dan yang ini data eksperimen bottom roughness 60 derajat. Ini data eksperimen kasaran saluran di dasar 45 derajat. Lalu ini data eksperimen wall and bottom roughness, mana ini hasil data eksperimen yang didapatkan dari kasaran saluran pada dinding dan dasar saluran. Sama seperti bottom roughness tadi, ini ada 90 derajat, 60 derajat, 45 dan 35 derajat. Lalu kemarin ada tambahan data eksperimen pada saluran kaca yang tanpa kekasaran. Ini juga ada 4 penampang, ada 90 derajat, 60 derajat, 45 derajat, dan 30 derajat. Dari hasil eksperimen tersebut didapatkan nilai N dari masing-masing penampang dan masing-masing kekasaran. Di sini dapat dilihat bahwa hasil dari nilai N pada penampang wall and bottom roughness itu memiliki nilai kekasaran lebih tinggi dibandingkan dengan bottom roughness dan saluran kaca yang tanpa kekasaran. Di sini dan dengan semakin sempit penampang tersebut, maka juga kasarannya semakin tinggi. Dapat dilihat di sini bahwa rata-rata dari kasaran di dinding dan dasar saluran itu untuk yang sudah 90 derajat ada 0,024, 60 derajat 0,23, 45 derajat 0,19, dan 35 derajat 0,017. Itu pun yang bottom roughness yang hanya kasaran di dasar saluran. Di sini juga pada penampang 90 derajatnya lebih tinggi kasarannya dibandingkan dengan penampang dengan 35 derajat. Lalu pada saluran tanpa kasaran di sini nilainya lebih halus karena kan dia tidak ada diberi kekasaran, hanya dengan saluran kaca. Di sini juga membuktikan bahwa di dalam vintage chow saluran kaca itu memiliki nilai kekasaran 0,09 sampai 0,013. Dan dalam percobaan ini pun untuk 90 derajat itu dengan rata-rata 0,013, 60 derajat 0,012, 45 derajat 0,011, dan 35 derajat 0,010. Selanjutnya ini adalah analisis data dari hasil itu dibuatlah perbandingan antara nilai N dan nilai R. Yang mana dari hasil grafik ini kita dapat melihat
bahwa pola dari grafik N dan R itu memiliki N versus R dan N versus R pangkat 2/3 itu memiliki pola yang sama. Dan hubungan keduanya itu sudah benar jika kita lihat dari rumus banding bahwa hubungan nilai M dan R itu berbanding terbalik. Dan di sini dapat dilihat bahwa semakin besar nilai R maka nilai koefisien minim itu semakin kecil. Maka itu membuktikan bahwa grafik ini benar karena berhubungan dengan rumus Manning. Selanjutnya ini adalah analisis N versus R dan N versus R pangkat 23 dari kekasaran yang di dinding dan dasar saluran. Sama, ini juga memiliki pola yang sama dengan nilai R yang nilai R semakin besar nilai R maka semakin nilai N-nya pun juga semakin kecil. Lalu ini juga ini juga grafik dari N versus R dari saluran kaca. Selanjutnya ini adalah analisis dari shock factor. Dari nilai rata-rata yang didapatkan maka digabungkan dalam tabel untuk mendapatkan besarnya pengaruh shock factor dari setiap penambang dan setiap jenis kekasaran. Dari hasil data di atas dapat dilihat shock factor setiap penambang memiliki nilai yang cukup signifikan dan memiliki pengaruh yang cukup besar dari setiap penambangnya. Di sini ada dari shape vector dari bottom roughness, wall and bottom roughness, dan shape vector glass roughness. Dari setiap nilai persen shape vector dari setiap penambang ini dapat dilihat bahwa dari setiap penambang itu memiliki perubahan yang cukup signifikan. Selanjutnya adalah dari hasil shape vector di atas dapat kita buat bersama shape vector dan dapat membuat formula baru dari hasil regresi grafik hubungan antara nilai M dan nilai rata-rata N dan hasil pengaruh shape vector di atas. Ini merupakan hasil dari ini merupakan ada tabel antara nilai M, nilai rata-rata N dan persen dari shape vector. Berikut adalah hasil dari ini berikut adalah grafik dan hasil regresi dari bottom roughness dengan hasil Y-nya itu dengan mendapatkan formula Y sama dengan 0,007 X kuadrat kurang 0,0043 X tambah 0,0204. Di sini dapat dilihat bahwa grafik ini menunjukkan bahwa semakin lama garis ini akan mendapatkan nilai yang stabil untuk mendapatkan hasil nilai N yang stabil. Selanjutnya ini adalah grafik dari wall and bottom roughness. Didapatkan formulanya Y sama dengan min 0,0022 X kuadrat dikurang 0,0011 plus 0,0239. Ini dari kelas roughness atau saluran kaca. Ini merupakan grafik gabungan dari ketiga jenis kekasaran. Selanjutnya ini adalah analisis vektor perbandingan nilai M dengan nilai N. Kalau yang di atas tadi adalah perbandingan nilai M dan nilai N mutlak, dan ini dibuat grafik perbandingan terhadap presentasi nilai N, yaitu antara nilai N persen dengan nilai M dengan nilai M. Di sini agar bisa melihat dan mendapatkan persamaan untuk keseluruhan nilai. Di mana ini formula didapatkan Y sama dengan 2,3902 X kuadrat dikurang 21,772 X tambah 100,29. Selanjutnya ini ada analisis vektor dari wall and bottom roughness, kekasaran di dasar dan dinding saluran, dan ini analisis grafik dari saluran kaca. Selanjutnya saya juga memasukkan analisa dari nilai N komposit dari hasil eksperimen itu. Saya mencoba mendapatkan nilai N komposit berdasarkan rumus Chowan, dan nilai-nilai yang didapatkan berasal dari tabel koefisien kekasaran rumus Chowan. Berikut hasil perhitungan dari nilai N komposit.
Di sini didapatkan nilai N komposit saluran kaca itu dengan perhitungan N0 tambah N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4 kali N5 itu didapatkan N-nya 0,025, sedangkan saluran yang kekasaran di dasar saluran didapatkan nilai N-nya itu 0,0275. Sedangkan untuk kekasaran di dasar dan dinding saluran itu didapatkan eh, nilai N-nya 0,0325. Jadi hasil yang komposit yang didapatkan berdasarkan perhitungan bahwa untuk saluran kaca itu didapatkan nilai N 0,025, sedangkan hasil rata-rata dari eksperimen untuk saluran kaca itu berkisar antara 0,010 sampai 0,013. Ini memiliki nilai yang cukup jauh berbeda, begitupun dengan bottom rocklet dan bottom rocklet. Hasil dari nilai N komposit ini jauh berbeda dengan hasil nilai N rata-rata hasil percobaan di laboratorium. Selanjutnya yaitu saya juga memasukkan konsep kesetaraan saluran. Di sini berdasarkan dari konsep kesetaraan saluran pada saya mencoba mengidentifikasi jenis aliran permukaan kasar dari data hasil eksperimen penelitian saya, yang mana diketahui nilai KS atau diameter kawat yang digunakan pada saluran percobaannya adalah 0,01 mm dan jarak antar kawat itu 0,5 cm. Tujuannya untuk mendapatkan nilai N berdasarkan hubungan dari diameter kawat untuk mengetahui jenis aliran berdasarkan konsepsi ketiga jenis aliran dari Van de Chow. Untuk mendapatkan nilai N terlebih dahulu, mencari nilai C berdasarkan rumus Boyle. Berikut tabel dari perhitungan nilai N yang didapatkan. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel yang saya dapatkan dari hasil rumus Boyle. Ini ada rumus Boyle. Berikut adalah dengan hasil rata-rata itu untuk kekasaran dasar dan dinding saluran pada sudut 45 derajat itu 0,0896 dan wall betul 100 itu 0,0914. Dari hasil ini berdasarkan rumus Boyle dan konsep tiga jenis aliran ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai N sebesar 0,08 sampai 0,09, mana ini masih termasuk dalam aliran ricin semu. Ini kembali lagi karena adanya pengaruh dari jarak antar kawat dan diameter dari kawat yang dipakai. Dikarenakan lompatan-lompatan antar kawat sedemikian dekatnya, sehingga aliran pada dasarnya dapat mengalir dari bersifat hidrolis licin. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dasaran. Pertama yaitu kesimpulan saya, perubahan bentuk penampang dapat mempengaruhi nilai koefisien kasaran. Dilihat dari hasil eksperimen ini, koefisien penampang berdasarkan 4 jenis penampang dan 3 jenis kasaran, bahwa semakin kasar saluran maka menghasilkan nilai N yang lebih tinggi, dan semakin licin saluran menghasilkan nilai N yang lebih kecil. Kedua, pada saluran dengan penampang 90 derajat dan 60 derajat cenderung memiliki koefisien kasar yang lebih tinggi dibandingkan penambang dengan sudut 45 derajat dan 34 derajat. Tiga, pengaruh jenis kasaran yang berbeda-beda dan pada saluran cukup berpengaruh terhadap nilai kasaran saluran. Sebenarnya hasil rata-rata nilai N untuk kasaran di dasar saluran adalah 0,021 dengan penambang sudut 90 derajat, 0,014 untuk penambang sudut 60 derajat, dan 0,017 untuk penambang sudut 45 derajat, dan 0,016 untuk penambang sudut 35 derajat. Yang kelima, hasil rata-rata nilai N untuk kasaran di dinding dan dasar saluran atau wall N bertambah plus adalah 0,024 untuk penambang 90, 0,023 untuk penambang 60, 0,019 untuk penambang 45, dan 0,017 untuk penambang 35. Selanjutnya yang keenam, hasil rata-rata nilai N untuk saluran kaca itu ada 0,013 untuk penambang 90, 0,012 untuk penambang 60, 0,011 untuk penambang 45, dan 0,010 untuk penambang 35 derajat. Dari hasil eksperimen ini didapatkan bersamaan struktur untuk tiga kasaran bertambah plus dengan persamaan N sama dengan 0,07 M kuadrat kurang 0,0043 M plus 0,0204, dan wall M bertambah plus dengan persamaan N sama dengan min 0,0022 M kuadrat kurang 0,0018 M tambah 0,0239 dan untuk ruang kaca tanpa kasaran dengan persamaan N sama dengan min 0,004 M kuadrat dikurang 0,016 M plus 0,013. Kedelapan, hasil dari nilai N koefisien didapatkan dari rumus Chowan jauh berbeda dengan rata-rata nilai N hasil percobaan di laboratorium. 9, dari hasil nilai N berdasarkan rumus Boyle dan tiga konsep jenis aliran dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai N sebesar 0,008 sampai 0,009
Mana ini masih termasuk dalam aliran kecil kembali lagi karena adanya pengaruh dari cara terkawat dan dari kawat yang dipakai dikarenakan lompatan-lompatan antar kawat sedemikian dekatnya sehingga aliran pada dasarnya dapat mengalir dan bersifat hidrolis kecil. Sebenarnya dasaran berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat diusulkan berupa sensor seperti berikut. Pertama, untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah variasi benang dan bentuk benang yang berbeda. Yang kedua, agar menambah variasi jenis kasaran saluran. Dan berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih, sekian presentasi sidang tesis saya pada hari ini. Jika ada salah kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.